Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari kelompok 5 yang beranggotakan Rizky Dani, Ratulia Amanda, Lina Srikandi, dan Fadila Tsunami, dan saya Evira ingin mempresentasikan tentang sejarah Kerajaan Kediri dari mulai masa kejayaannya hingga masa keruntuhannya. Baik, dimulai ya presentasinya ya. Baik, untuk materi yang pertama tentang sejarah kerajaan dan kondisi politik dibacakan oleh Rizky Dani. Silahkan. Itu masih di mute dan Mic-nya mati. Oke, sorry. Oke. Mulai ya. Saya akan membawa materi tentang sejarah kerajaan Kediri hingga keadaan politik di kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan Hindu yang terletak di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-12, merupakan bagian dari kerajaan Mataram kuno. Raja pertama bernama Sri Jayawarsa Dijaya Sastra Prabu yang menamakan dirinya sebagai titisan Wisnu. Sejarah berdirinya kerajaan Kediri diawali dengan perintah Raja Erlangga yang membagi kerajaan menjadi dua bagian, yakni Janggala dan Panjalu. Panjalu ini bisa kita sebut sebagai kerajaan Kediri ya. Nah, dua kerajaan ini dibatasi dengan gunungnya itu Gunung Kawi dan sungainya berantas. Tujuannya supaya tidak ada pertikaian. Kerajaan Janggala atau Kahirupan terdiri atas Malang dan delta Sungai Berantas dengan pelabuhan Surabaya, Rembang, dan Pasuruan. Ibu kotanya Kahirupan. Sedangkan Kerajaan Panjalu atau Kediri meliputi Kediri, Madiun, ibu kotanya Daha. Kemudian pada November 1042 Masehi, kedua putra raja Erlangga memperebutkan tahta kerajaan sehingga dengan terpaksa Erlangga membelah kerajaan menjadi dua. Hasil dari perang saudara tersebut, kerajaan Panjalu diberikan kepada Sri Samariwijaya yang berpusat di kota Daha, sedangkan kerajaan Janggala diberikan kepada Mapanji Garasakan yang berpusat di kota Kahuripan. Dalam prasasti Maenga disebut bahwa Panjalu dapat dikuasai Janggala dan nama Raja Mapanja Garasakan 1042 hingga 1052 Masehi dia berikan. Namun pada peperangan selanjutnya kerajaan Panjalu atau Kediri berhasil menguasai seluruh tahta Erlangga. Oke, ini salah contoh ya dari candi-candi yang ada di kerajaan Kediri. Yang atas ini itu namanya Candi Panataran di daerah Blitar. Yang bawahnya yang ada rumputnya itu yang cuman tangga itu namanya Candi Tondo Wongso di Desa Gayam Kecamatan Gurah. Nah, yang samping yang sendiri itu Candi Gurah Kecamatan Gurah Kediri. Oke, untuk kondisi politik di Kerajaan Kediri, keadaan politik pemerintah dan keadaan masyarakat di Kediri ini disertai dalam diberita dari China, yaitu dalam kitab Ling Wai Taita yang ditulis oleh Chou Ku Fei pada tahun 1178 dan pada kitab Chou Fanxi yang disusun oleh Chou Juku pada tahun 1225. Kitab ini melukiskan keadaan pemerintah dan masyarakat zaman Kediri.
Kitab itu menggambarkan masa pemerintahan Kediri termasuk stabil dan penggantian takhta berjalan lancar tanpa menimbulkan perang saudara. Di dalam menjalankan pemerintahannya, raja menolong oleh 3 putranya dan 4 pejabat kerajaan atau bisa disebut rakyat, ditambah 300 pejabat sipil atau bisa disebut administrasi dan 1.000 pegawai rendahan. Prajuritnya berjumlah 30.000 orang dengan menerima penghasilan dari kerajaan. Raja berpakaian sutra, menggunakan sepatu kulit, pemanis emas, dan rambut disangkul ke atas. Jika berpergian, raja naik gajah atau kereta dengan dikawal oleh 500-700 prajurit. Pemerintah sangat memperhatikan keadaan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Pencuri dan perampok kalau tertangkap dieksekusi mati. Ini adalah belum semuanya, masih ada 3 lagi dari raja-raja yang ini. Satu itu Raja Jayawarsa, kedua Raja Kameswara, ketiga Jayabaya, keempat Prabu Sarwaswera, kelima Prabu Roncocayadipa, keenam Serangga Kertajaya. Untuk yang ketiganya, saya belum menemukan ya, di yang sumber yang saya cari itu cuma ada 6. Nanti insya Allah kalau ketemu saya beri. Oke. Baik, terima kasih Rizky Dani. Iya, Oke, untuk materi selanjutnya tentang kondisi ekonomi di Kerajaan Kediri, saya persilakan Liren Syandi. Ya, terima kasih. Kondisi ekonomi di Kerajaan Kediri. Kediri ialah kerajaan agraris dan maritim. Masyarakat yang hidup di tempat pedalaman bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian di tempat pedalaman Kerajaan Kediri sangat melimpah. Alasannya yaitu didukung oleh kondisi tanah yang rindang. Hasil pertanian yang melimpah mempersembahkan kemakmuran bagi rakyat. Masyarakat yang berada di tempat pesisir hidup dari perdagangan dan pelayaran. Pada masa itu, perdagangan dan pelayaran berkembang pesat. Para pedagang Kediri sudah melaksanakan korelasi dagang dengan Maluku dan Sriwijaya. Pada masa itu, mata uang yang terbuat dari emas dan adonan antara perak, timah, dan tembaga sudah digunakan. Hubungan antara tempat pedalaman dan tempat pesisir sudah berjalan cukup lancar. Sungai Brantas banyak digunakan untuk kemudian lintas perdagangan antara tempat pedalaman dan tempat pesisir. Kondisi sosial budaya. Kondisi masyarakat Kediri sudah teratur. Penduduknya sudah menggunakan kain hingga di bawah lutut. Rambut diurai, serta rumahnya membersihkan dan rapi. Dalam perkawinan, keluarga pengantin perempuan mendapat mas kawin berupa emas. Orang-orang yang sakit memohon kesembuhan kepada ilahi. Perhatian raja terhadap rakyatnya sangat tinggi. Hal itu dibuktikan pada kitab Lubdaga yang meliputi tentang kehidupan sosial masyarakat pada kala itu. Tinggi rendahnya martabat seseorang bukan menurut pangkat dan harta bendanya, tetapi menurut tabiat dan tingkah lakunya. Raja juga sangat menghargai dan menghormati hak-hak rakyatnya. Akibatnya, rakyat sanggup leluasa menjalankan acara kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Liren. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ratu Lia Amanda tentang masa kejayaan Kerajaan Kediri. Silahkan. Masa kejayaan Kerajaan Kediri sudah mencapai puncak kejayaan ketika masa pemerintahan Raja Jayabaya. Daerah kekuasaannya semakin meluas yang berawal dari Jawa Tengah meluas hampir ke seluruh Pulau Jawa. Selain itu, pengaruh Kerajaan Kediri juga sampai masuk ke Sumatera yang dikuasai Kerajaan Sriwijaya. Kejayaan pada saat itu semakin kuat ketika terdapat catatan dari kronik Cina yang bernama Chou Kufei pada tahun 1178 Masehi, berisi tentang negeri paling kaya di masa kejayaan Kediri pimpinan Raja Sriwijaya. Asli. Oke, terima kasih Ratu Lia Amanda. Untuk materi yang terakhir akan dibacakan oleh Fadila tentang runtuhnya Kerajaan Kediri. Silakan.
Bentar ya. Sorry, putus. Masa runtuhnya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri runtuh pada masa pemerintahan Raja Kertajaya, di mana terjadi pertentangan antara raja dengan kaum Brahmana. Raja Kertajaya dianggap melanggar agama dengan memaksakan mereka menyembah kepadanya sebagai dewa. Kaum Brahmana meminta pertolongan kepada Ken Arok, pemimpin daerah Tumapel yang ingin memisahkan diri dari Kediri. Kemudian terjadilah perang antara rakyat Tumapel yang dipimpin Ken Arok dengan Kerajaan Kediri. Akhirnya pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok berhasil mengalahkan Kertajaya dan Kerajaan Kediri menjadi wilayah bawahan Tumapel atau Singasari. Sebagai pemimpin di Kerajaan Singasari, Ken Arok mengangkat Jayasabha atau putra Kertajaya sebagai Bupati Kediri. Jayasabha digantikan oleh putranya Sastrajaya pada tahun 1258. Kemudian Sastrajaya digantikan putranya Jayakatwang pada tahun 1271. Jayakatwang berusaha ingin membangun kembali kerajaan Kediri dengan memberontak ke kerajaan Singasari yang dipimpin Kertanegara. Terbunuhlah Raja Kertanegara dan Kediri berhasil dibangun oleh Jayakatwang. Namun Kediri tidak berdiri lama. Raden Wijaya atau menantu Raja Kertanegara berhasil meruntuhkan kembali kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Jayakatwang. Setelah itu tidak ada lagi kerajaan Kediri. Terima kasih. Maaf sebelumnya, saya boleh nambah sedikit materinya nggak? Boleh ditambah aja. Boleh. Oke, ini kan yang udah masa runtuhnya ya, ada peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Kediri. Menurut sumber yang saya cari itu dari zonareferensi.com, Kerajaan Kediri ini memiliki 30 peninggalan. Di antaranya ada candi, prasasti, hingga kitab. Kalau candi tadi baru 3 ya, akan ada tambah lagi. Yang pertama kan tadi Candi Panataran, Candi Tondo Wongso, Candi Gurah. Ada tambah candi lagi, Candi Miragambar. Candi Miragambar ini ditemukan di daerah lapangan Desa Miranggambar di Kecamatan Sumber Gempol, Tulungagung. Terus ada Candi Tuban berlokasi 500 meter dekat dengan Candi Mirigambar. Nah, untuk prasastinya, prasasti Kerajaan Kediri ini lumayan banyak. Yaitu diantaranya tuh ada prasasti Pamuatan, itu pada tahun 1042 Masehi. Prasasti Banjar, itu pada tahun 1052 Masehi. Prasasti Hantang, itu pada tahun 1052 Masehi juga. Untuk prasasti Sirah Keting, itu pada tahun 1104 Masehi. Untuk selanjutnya nanti akan saya share mungkin, karena ini lumayan. Untuk kitab Kerajaan Kediri, itu ada kitab Bharataya Yuda, kitab Kresyana, kitab Werta Sancaya, kitab Smaradahana, kitab Lugdaka, kitab Hariwangsa. Untuk sisanya nanti akan saya share mungkin. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Rizky Dani. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang Kerajaan Kediri? Ada yang ingin ditanyakan?
Saya Laila Sintiasari dari kelompok 6 ingin bertanya. Baik, silahkan. Mengapa Raden Wijaya berhasil atau apa alasan Raden Wijaya berhasil meruntuhkan kembali kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Jaya Katuang? Terima kasih. Baik, pertanyaannya saya terima ya. Ada yang ingin menjawab? Kelompok dari kelompok 5. Kenapa? Soalnya kenapa? Pertanyaannya? Maaf. Apa alasan Raden Wijaya berhasil meruntuhkan kembali kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Jaya Katuang? Terima kasih. Oke, pertanyaannya saya terima. Sebentar, tunggu ya. Oke, mungkin di sini saya akan menjawab. Menurut sumber yang saya temui, ada 2 faktor penyebab dari kemunduran Kerajaan Kediri ini. Yang satu, Raja Kertajaya mengurangi hak-hak kaum Brahmana, sehingga kaum Brahmana banyak yang lari dan minta bantuan ke Tumapel untuk melawan Kerajaan Kediri. Dan yang kedua, pada tahun 1222 terjadi perang ganter antara Ken Arok dengan Kertajaya. Dan Ken Arok dengan bantuan para Brahmana berhasil mengalahkan Kertajaya di Ganter, Punjon, Malang. Dengan demikian berakhirlah riwayat Kerajaan Kediri. Begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, baik. Siapa lagi yang ingin bertanya? Aku mau bertanya. Iya, silahkan. Perkenalkan dulu. Oke, aku Maria Magdalena Simanjuntak dari kelompok 4. Mau bertanya, kapan sih masa kejayaan Kerajaan Kediri dan apa buktinya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, ada yang ingin menjawab dari kelompok 5? Oke, mungkin saya lagi yang menjawab. Kerajaan Kediri ini mencapai masa kejayaannya itu pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Buktinya mungkin pada masa itu tuh apa sih, daerah kekuasaan Kediri itu luas. Itu hampir di Jawa, ya hampir Jawa Timur itu dikuasai oleh Kerajaan Kediri. Dan pada masa itu juga rakyat-rakyat itu apa bisa dibilang hidupnya tuh nggak susah karena secara letak strategis, letak itunya Kerajaan Kediri tuh dia deket ini kan pelabuhannya, ada pelabuhannya juga. Jadi istilahnya perdagangannya nggak apa sih namanya, nggak mati. Jadi rakyatnya tidak sengsara di situ. Mungkin itu bisa membantu. Bagaimana dengan Maria? Apakah sudah jelas atas penjelasannya? Iya, udah jelas kok. Makasih, Rizky. Iya. Yes.
Baik, ada yang ingin bertanya lagi dari kelompok lain? Ada yang ingin bertanya lagi atau ada yang kurang jelas atau kurang paham tentang materinya tadi? Kalau ada yang kurang jelas untuk materi yang di PowerPoint, bisa saya bukakan kembali. Permisi, izin bertanya. Iya, silahkan. Perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pramesti Amalia Putri dari kelompok 1. Baik, silahkan bertanya. Hasil kebudayaan kerajaan Kediri yang mendapat pengaruh agama Hindu itu ada apa saja ya? Oke, terima kasih Pramesti atas pertanyaannya. Ada yang ingin menjawab dari kelompok 5? Oh, mungkin bisa saya lagi. Karena hasil kebudayaannya itu ada candi, terus kitab-kitab yang dikeluarin oleh kerajaan Kediri itu yang dapat berpengaruh kepada agama Hindu pada masa itu. Begitu. Mungkin itu bisa membantu. Bagaimana Pramesti? Apakah sudah jelas? Iya, sudah. Terima kasih. Ya. Apa ada yang ingin bertanya lagi tentang kerajaan Kediri? Di sini nggak ada yang nanya lagi. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, kelompok 5 akan akhiri dan terima kasih juga atas perhatiannya yang sudah ikut gabung dalam Gimit ini. Sekian dari kelompok 5, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.